Ya, sudah nampaknya. Ya. Jadi ini saya ambil dari apa yang diberikan oleh pemerintah gitu ya, melalui Pusat Prestasi Nasional, kisi-kisi untuk KSN tahun ini gitu. Nampak masih sama dengan KSN-KSN yang sebelumnya ya. Jadi untuk ada lima bagian seperti itu, ada bilangan, aljabar, kemudian juga nanti ada persamaan, terus geometri, statistik gitu ya. Nah, sehingga untuk rencana saya di dalam pertemuan ini saya akan bagi gitu ya. Jadi hari ini rencananya saya mau bahas tentang bilangan termasuk persamaan, terus kemudian pertemuan selanjutnya saya akan membahas statistik dan peluang, dan terakhir mungkin nanti kita akan bahas geometri begitu. Jadi ini terkait dengan materinya, jadi operasi-operasi bilangan bulat. Bilangan bulat udah belajar ya Jason ya. Bilangan berpangkat, terus kemudian ada relasi ya, relasi, kemudian himpunan gitu ya. Terus kemudian operasi yang melibatkan bilangan rasional, bilangan berpangkat dan bentuk akar. Terus kemudian untuk persamaan itu ya ada persamaan linear satu variabel, pertidaksamaan linear satu variabel, persamaan kuadrat, pertidaksamaan gitu ya. Ini materi-materi yang sekiranya sudah diperoleh. Dan untuk barisan, ya ada pola barisan, ada barisan dan deret, barisan aritmatika dan geometri. Nah, kemudian untuk geometri ada ini dia beberapa yang perlu diperhatikan ya, kisi-kisinya di Jason ya. Supaya nanti fokus belajarnya ke tidak semua ya, walaupun nanti ini memang mengarah ke semua materi yang ada di tingkat SMP. Paling tidak ini ada kisi-kisinya yang lebih mengarahkan nanti ya. Kedudukan dua garis, sifat garis, jarak gitu ya. Terus kemudian dipelajari juga bangun ruang terkait dengan luas permukaan, volume gitu ya, baik dari kubus, balok, kemudian prisma, tabung, limas, kerucut, bola, dan sebagainya. Dan kemudian statistik dan peluang, ya, statistik biasa rata-rata, kemudian median, terus modus, dan bagaimana penyajian data. Kalau untuk peluang ya bagaimana menentukan peluang atau kaidah-kaidah pencacahan, di sini yang penting. Lalu kemudian yang terakhir itu yang menyelesaikan beberapa persoalan yang memang macam seperti soal cerita seperti itu, ya nanti di dalam soal tersebut konsep apa yang sebenarnya ada di situ. Oke, jadi itu gambaran awalnya Jason ya. Nah, tadi juga Bu Lucy sudah mengirimkan contoh soal seperti itu yang kita akan bahas juga. Nanti saya akan campur dengan beberapa soal dari saya seperti itu. Oke, kita mulai untuk soal-soalnya ya. Nah, ini soal yang di-share Bu Lucy, jadi saya potong begini nanti supaya saya enak membahasnya di sini gitu ya. Jason jelas nggak lihat soal ini Jason? Kalau nggak jelas itu jelas ya di layar ya? Oke. Jason sudah coba yang ini? Udah. Sudah. Jawabannya yang mana Jason? A. Yang mana? A. Yang A. Gimana caranya Jason menyelesaikan? Oke, jawabannya yang A ya, yang ini ya. Gimana caranya? Gue coba satu-satu. Coba satu-satu. Berapa lama nyobanya? Enggak tahu lama tapi. Ya, ya caranya memang begitu Jason, dicoba satu-satu gitu ya. Nah, untuk 2019 ini bukan prima kenapa? Buka catatannya. Gue taruh mana? Lupa aku taruh mana. Sudah lama ngerjainnya? Tadi pagi. Cuma aku lupa naruh di mana. Oke. Jadi dicoba satu-satu gitu ya? Iya. Iya, aku lupa di taruh mana. Saya kirimnya baru tadi pagi juga kok Pak Dio. Oh, begitu. Lupa kemarin itu dari dinas itu. Iya. Ya, Jason? Jason mana nih? Masih nyari catatan atau di mana? Oke, ya masih di situ ya, Jason ya. Ini ada ininya Jason supaya lebih menghemat gitu ya, walaupun ya tidak menghemat banget gitu ya. Nah, untuk
konsep bilangan prima ini ya memang sesuai dengan apa yang dimaksud dengan bilangan prima, yaitu bilangan yang hanya mempunyai faktor 1 dan dirinya sendiri, kan gitu ya. Ya. Nah, kemudian untuk melihat ini supaya percobaannya tidak terlalu banyak ya, untuk triknya gitu ya. Triknya cari masing-masing akar terdekat, akar bulat terdekat dari dari pilihan yang ada. Ya, misalkan 2017 ya. Akar 2017. Akar 2017 nih yang terdekat berapa? Yang kurang dari 2017 boleh, nggak mesti tepat yang 2017. Ya. Yang paling dekat dengan ini. Kira-kira berapa? Kan gitu kan? Kira-kira berapa yang terdekat. Nah, Jason itu untuk bilangan mesti punya ini ya. Misalkan berapa? 50 kuadrat. Ini kan gampang ya. 50 kuadrat itu berapa? Ini kan gampang. Ya, ini 25. Nah, ini kan gampang ingatnya ya. 2.500 kan gitu kan? Kan masih lebih dari 2017 ya. Oke. Nah, ini bisa kemudian ya. Kalau bagaimana kalau 49 masih lebih enggak ini kuadrat gitu kan? Atau 45 yang gampang ya. 45 kuadrat ini berapa? Ya, jadi memang mesti punya patokan-patokan gitu ya yang lebih gampang untuk diingat. Ya, 45 kuadrat. Ya, 45 kali 45 gitu ya. Ini berapa, Jason? 2025 gitu ya. Masih lebih kan? Masih lebih dari 2017. Ya, ini lebihnya sedikit sekali, 8 ya. Paling sekitar ini ya, 44 kuadrat ya. Ya, ini bisa 44 dikalikan dengan 44 gitu ya. Ya, ini berapa hasilnya? Ini hasilnya adalah 6 dan 1, nih hasilnya ada 16, 17, ini juga sama 6, 1, 7 gitu ya. Ini 6, kemudian ini 3, dan 1, ini 9, kemudian ya. Jadi 1936. Ya, ini yang paling dekat dengan 2017. Ya, jadi cari ya ini ya, ini bilangan bulat n gitu ya. Sedemikian Oh, sehingga ada musiknya ya, Pak ya? ada musik. Pak Dewa. Musik apa, Bu? Ada suara musik kah? Jason, suara saya jelas atau tidak? Ini kok ada iringan musiknya ya, Pak ya? Saya jadi nggak bisa dengar. Iringan musik sebentar. Punya Jason ya ada? Jason kok hilang? Oh, malah hilang. Kalau sekarang gimana, Ibu? Masih ada musik? Soalnya di sini memang tidak ada. Masih ada ya Pak, tempat saya coba tak. Punya Jason ada enggak musiknya? Jason. Apa? Oh. Ini kayaknya seperti musik ini ya, Bu. Musik apa namanya? Coba saya tak. Aduh. Terus dia keluar. Halo, Jason? Aduh, nih kalau
Kalau sinyal susah, agak susah. Jason? Jason bisa dengar suara saya? Tes 1, 2, 3. Saya masih belum bisa mendengar suara Jason. Jason? Ya. Bu Lucy bisa dengar suara saya? Bisa Pak, tadi maaf. YouTube saya belum tak matiin Pak Dewa. Ya lanjut monggo. Iya, tadi saya cek apa saya ya yang muter tak cek. Saya kayaknya Ternyata enggak. saya yang menyenggol Pak. Oke, mau dilanjutkan. Iya, ini saya pasti apa namanya untuk mencoba untuk Jason. Kayaknya Jason koneksinya mungkin ini ya. Suara saya jelas ya Bu ya, terdengar ya? Jelas sekali. Oh ini Oh. Jason keluar nih atau gimana nih? Ya itu tadi barengan dengan Bu Lucy keluar, terus Jason juga mencoba untuk masuk kembali, tapi begitu ini enggak begitu bagus nampaknya koneksinya. Coba tak. Maka saya tunggu untuk merespon. Iya, sebentar. Ya, Oh itu udah. Pak nggak dilihatin videonya? oh keluar lagi tampaknya. Tuh udah. Jason bagaimana? Coba dites. Oke, tes. Oke, masih kurang stabil kayaknya Jason. Suara saya jelas apa tidak? Jelas. Jelas ya. Nanti kalau misal kurang jelas atau bagaimana langsung saja dipotong ya. Langsung saja dipotong supaya nanti tidak begitu banyak yang kelewat nanti. Ya. Kalau seandainya mulai tidak stabil koneksi saya tolong diingatkan. Oke, Jason sampai sini tadi, Jason nggak masalah ya, mic-nya dihidupkan saja nggak masalah, kita diskusi gitu ya. Sampai di sini tadi bisa ngikuti Jason terakhir sini? Jason. Oke, mungkin koneksinya ya. Koneksinya ya. Jason kalau bisa tolong direspon. Iya. Oke. Sambil gitu ya kita saling respon gitu untuk memastikan bahwa memang apa namanya bisa diikuti gitu. Sampai sini oke Jason, artinya kita mencari bilangan n gitu ya yang kalau saya kuadratkan ya oke kalau saya kuadratkan itu hasilnya dekat dengan 2017. Oke, sorry. Oke, bentar. Oke. Jadi kalau saya kuadratkan n-nya itu paling tidak kurang atau sama dengan 2017. Oke. N yang terdekat itu adalah 44 ya. Karena di sini tadi 44 itu adalah 1936 sementara 45 itu sudah lebih dari 2017. Nah, triknya kemudian itu adalah kalau 2017 ini prima, ya dia tidak akan terbagi oleh bilangan-bilangan prima yang kurang dari n ini. Ya. Jadi tinggal didaftar bilangan prima yang kurang dari atau sama dengan 44 ya. Jadi mulai dari 2, 3, 5, kemudian 7, 11, kemudian 13, setelah itu ada 17, ada 19, kemudian ada 23, kemudian ada berapa lagi setelah 23, 25,
5 bukan, 27 bukan, 29 ya, 29, 31, 33, 35 bukan, 37 gitu ya, dan 41 dan 43 ya. Jadi ini calon-calon pembaginya ya. Kalau si mana namanya di 2017 ini terbagi oleh salah satu saja di antara ini, maka dia bukan prima. Tapi kalau semuanya tidak membagi 2017 ini, maka 17 itu prima. Jadi tidak perlu diselidiki lagi sampai misalkan dibagi berapa dan seterusnya. Oke, begitu Jason, sampai situ bisa ya diterima ya? Oke. Oke, mic-nya dinyalakan saja Jason. Sampai situ oke ya Jason ya? Iya, Pak. Oke. Nah, kalau 2019 ini gimana 2019 gitu ya? 2019 ini terbagikah gitu ya? 2019 masih saya kira sampai 44 gitu ya. Nah, terbagi nggak dengan salah satu di antara ini? Ya, ini bilangan-bilangan prima ya. Terbagi nggak dengan salah satu di antara bilangan-bilangan ini? Ya, 2019 itu gampang ya. Ini berapa? Ini bisa terbagi oleh 3 ya. Terbagi oleh 3 ya. 2019 bagi 3 kan bisa, karena ini jumlah digitnya habis dibagi 3 ya. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3 kan gitu ya. Ininya habis dibagi 3. Ya, ini 2 tambah 0 tambah 1, 3 tambah 9, 12. Ya, 12 itu habis dibagi oleh 3. Nah, sehingga 2019 ini bukan bilangan prima. Lalu juga sama 2021 ini terbagi oleh yang mana nanti gitu ya. Pasti akan terbagi oleh salah satu di antara ini, karena 2021 itu bukan prima. Ya. Lalu kemudian satu lagi 2023 itu terbagi oleh yang mana. Hanya di sini sekitaran ini pilihannya. Ya, jadi cari bilangan gitu ya. Kuncinya di sini ya, triknya ya, cari bilangan bilangan asli yang kuadratnya kurang dari bilangan yang akan ditentukan prima atau enggaknya. Ya, kalau dalam hal ini 2017 misalkan, ya yang terdekat itu adalah 44 kuadrat. Maka didaftar nih bilangan prima yang yang kurang dari atau sama dengan 44 ya. Didaftar. Nah, kalau 2017 ini prima, dia tidak akan terbagi oleh semuanya, tidak terbagi oleh 2, tidak terbagi oleh 3, tidak terbagi oleh 5 sampai tidak akan terbagi oleh 43. Kalau dia terbagi dengan salah satunya saja, maka dia pasti akan merupakan bukan bilangan prima. Jadi tidak perlu banyak-banyak ya, karena ini ya bisa saja nih semakin besar gitu kan untuk menyelidikinya. Lalu misalkan apakah gitu ya, kalau ini dibuat lagi soalnya apakah 5.000 itu misalkan ya 757 ini prima kan gitu ya. Apakah ini prima? Ya. Nah, ini juga dengan cara yang sama, cari bilangan n terdekat yang kuadratnya kurang dari atau sama dengan ini. Nah, kalau 5.000 itu yang terdekat berapa kan gitu ya? Misalkan yang terdekat itu adalah berapa? Kita punya kalau 4 yang terdekat dengan 5.000 ya nanti silahkan dicari berapa bilangan aslinya kalau dikuadratkan hasilnya paling dekat dengan ini. Nah, jadi itu bisa dikembangkan ya. Oke, Jason, yang pertama ini cukup jelas ya, Jason ya? Oke. Oke, yang pertama di mana, Jason? Oke ya? Oke. Oke, ya bagus. Nah, ini Jason. Ya. Jadi kita masih berbicara terkait bilangan, ya. Jadi saya punya X dan Y semuanya genap ya, dengan X-nya lebih kecil nilainya dari Y. Ya, jadi kalau belum jelas X-nya nilainya kurang dari Y dan kedua-duanya genap ini ya. Jadi kedua-duanya genap. Genap. Ya, pertanyaannya ada berapa banyak bilangan genap yang berada di antara ini? Oke, misalkan contohnya gitu ya.
Contohnya yang paling sederhana 2, kemudian di sini ada 10. Ada berapa nih banyak bilangan genap di antara 2 sampai 10? 3. Ya, ada 3 ya, ada 4, 6, 6. 8. Nah, dapat 3 ini, ada 3 gitu ya. 3 ini lalu apa hubungannya antara 2, 10, dan 3? Jadi kan semua kalau kita lihat pilihannya ya, kalau kita lihat pilihannya, ya, menghubungkannya dengan X dan Y ini. A. Jadi yang A. A ya. Oke. Iya. Jadi Y dikurangi X dikurangi 2 2. per 2. Jadi ini dikurangi 2 kan itu kan 8 per 2. Jadi ini yang sederhana ya, yang sederhana. Kayak sederhana yang bisa digunakan. Karena prinsipnya di sini adalah kita hitung dulu berapa banyak bilangan di antara di antara 2 dan 10. Ya. Jadi berapa banyak bilangan di antara X, Y gitu ya. Berapa banyak bilangan yang berada di antara X dan Y. Ya. Kita nggak peduli dulu ini mau genap atau mau ganjil gitu kan. Berapa banyak bilangan di antara X sampai Y? Berapa banyak bilangannya, Jason? 8. Ya, sebentar. Ini baru contohnya itu ya. Ini kalau sekarang saya punya X, saya punya Y gitu ya. Berapa banyak bilangan di antara X dan Y? Y dikurangi X. Y dikurangi Dikurangi X. Ya, 2 sampai 10. Ya. Berapa banyak bilangannya? 8. 8 itu diperoleh dari 10 dikurangi 2 gitu. 2 sampai 10 ada berapa banyak bilangannya di antara sini? Masih ada 3, kan itu ya Pak? 5, 6, 7, 8, 9. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan 8. Ya, jadi di sini bukan X min Y kan gitu ya, tapi masih dikurangi ya. Iya. Masih dikurangi dengan 1. Ya, karena yang diminta adalah yang berada di antaranya. Ya, yang berada di antaranya. X min Y kurang 1. Ya. Nah, lalu kemudian ini adalah banyak bilangan yang berada di antara X dan Y secara keseluruhan ya. Nah, karena yang diminta, karena ini genap gitu ya. Karena Y-nya genap, maka sebelumnya pasti ganjil kan? Ya kan, sebelumnya pasti ganjil. Maka bilangan genap sebelumnya, sebelum Y itu mesti kita kurangi dengan berapa? Kurangi dengan 2 kan gitu ya. Kalau kita mengacu pada persoalan ini, berapa banyaknya yang genap. Ya. Sehingga X min Y min 2 itu asalnya. Lalu kemudian, karena banyaknya bilangan genap dan ganjil itu selang-seling, gitu ya, maka ini perlu dibagi jadi 2. Ya. Sebenarnya untuk secara umum ini bisa digunakan, tapi kalau mau cepat, ya bisa salah satu contohnya dibuat begini, terus kemudian dicocokkan pilihannya. Karena ini bentuk soalnya adalah pilihan ganda, pilihannya pun juga akan bisa membantu kita. Ya, salah satu trik untuk mengerjakan pilihan ganda ya. Memang kelemahan dari soal pilihan ganda itu demikian, bisa itu menjadi clue bagi kita. Oke, ya. Nah, yang ini Jason. Ini masih di bilangan ya, masih di bilangan.
materinya ini. Temu Jason? Enggak, aku ada. Ya, ini Statistiknya. sukunya sama semua ya. Ada tiga bilangan yang dibandingkan ya, yaitu Iya. XY, lalu kemudian X kuadrat Y, dan kemudian XY kuadrat. Kan semuanya ya sama ya. Iya. Yang dibandingkan tiga ini kan. Iya. Ya, ini yang dibandingkan nanti yang mana yang lebih besar, yang mana yang paling tengah, yang mana yang paling kecil kan gitu ya. Oke, kita lihat dulu. X dan Y-nya, dua-duanya kurang dari 0, artinya negatif ya, X-nya ya, X dan Y-nya ya. Iya. Oke, X dan Y-nya negatif ya. X-nya negatif. Oke. Lalu kemudian Y-nya juga negatif ya. Oke, kalau saya kalikan, nah, kan ada XY ini kan? Yang ini ada XY. Kalau saya kalikan, X kali Y hasilnya adalah? Positif. Oke, positif. Lebih dari 0 ya. Iya. Nah, ini kita baru dapatkan. XY-nya lebih dari 0. Oke. Lalu kemudian saya punya X-nya nilainya lebih kecil dari Y ya. Iya. Oke. Masih ingat ya kalau saya punya dua bilangan gitu ya, dua bilangan yang apa namanya A kurang dari B. Kalau saya kalikan dengan bilangan positif, sana ya, jegek Mas. Kalau saya kalikan dengan bilangan positif, tandanya ini nggak berubah ya. Misalkan keduanya saya kalikan dengan 2. Ya, 2A itu tetap nilainya masih kurang dari 2B gitu ya. Tapi kalau saya kalikan dengan bilangan negatif gitu ya. Misalkan saya kalikan dengan negatif 3 kedua-duanya. Ini negatif 3A, tandanya akan berubah gitu ya. Tanda Iya. ketaksamaannya menjadi A kali B. Ya, kalau dikalikan dengan negatif. Oke. Kalau dikalikan dengan sama-sama positif, tandanya tidak berubah. Tapi kalau dikalikan dengan sama-sama bilangan negatif, tandanya akan berubah. Oke, ini X kurang dari Y. Saya kalikan untuk untuk bisa berubah jadi X kuadrat Y, maka X-nya saya kalikan berapa? X agar berubah jadi X kuadrat Y, X-nya saya kalikan dengan berapa, Jason? XY. Oke, saya kalikan dengan XY. Saya simpan dulu ya. Y-nya agar bisa jadi XY kuadrat, saya kalikan dengan berapa? XY juga. Oh, XY juga ternyata ya. Oke. Nah, XY ini kita tahu bilangan apa? Positif atau negatif? Positif. Positif. Oke, sehingga kita dapatkan apa? Kita dapatkan X. Ini kalau saya kalikan dengan XY, X kuadrat Y, itu nilainya akan kurang dari X, Y kuadrat gitu ya. Iya. Oke. Dua ini kita ternyata udah bisa bandingkan, tandanya begini. Tinggal sekarang posisinya ini di mana XY-nya gitu ya. Sekarang tinggal posisi X-nya di tengah-tengah ini kah, ataukah paling kiri atau paling kanan kan gitu ya. Tinggal membandingkan itu. Nah, kita lihat nih, tadi X-nya kan negatif ya. X-nya negatif. Saya kalikan dengan XY yang positif ya. XY-nya positif. Oke. Maka hasil kalinya negatif atau positif? Negatif. Negatif, berarti ini nilainya negatif ya. Iya. Oke. Yang ini juga sama. Y-nya negatif, saya kalikan dengan XY juga yang tadi nilainya positif. Ya. Maka ini juga nilainya adalah Negatif. ya, negatif. Maka di mana posisi XY-nya? Di paling kanan. Ya, XY-nya paling kanan. Oke, sehingga jadi begitu. Yang mana ada nggak pilihannya kayak gini? D. Ya, karena ini nilainya positif. Ya, gitu. Jadi negatif, negatif, dan positif. Gampang ya? Ya, hanya perlu melihatnya dalam bentuk yang lebih sederhana gitu.
Jadi idenya dapat ya Jason ya? Ya, jadi ini materinya adalah operasi pada bilangan. Baik, kemudian kita lanjutkan. Nah, yang ini. Ini nomor 1 nampaknya soalnya ya. Nomor 1 soal yang diberikan polusi kalau tidak salah, ini soal nomor 1. Ini Jason nemu nggak ini? Itu yang B. Itu yang B. B. Oke. Kenapa yang B? Gimana caranya? Itu jadinya aku apa ya namanya apa sih? Faktorin apa sih? Iya kan? Jadi Difaktorkan. dari faktor-faktornya habis itu ketemu 2 dikali 10 dikali 101 dikali 1 Ketemu 2, oke, 4 dikali 5 dikali 101 dikali 1. Iya. 2020 itu ketemu berapa, Jason? Ketemu 2 dikali 10 dikali 101 sama 1 2. sama yang kedua 4 dikali 5 dikali 101 dikali 1. Terus aku coba satu-satu dapatnya yang B. Oke. Coba kita pelan-pelan ya. 2020 ini 2 kali berapa? 10 Kali 10 dikali 101 dikali 1. 101 kali 1 gitu ya sini ya. Gitu. Iya. Oke, berikutnya 2020 sama dengan 4 dikali 5 dikali 101 dikali 1. Ya. Jadi jelas yang mana A, B, C, D gitu ya. Iya. Yang mana A, B, C, D-nya gitu. Kalau misalkan pakai yang ini gitu ya, A tambah B berarti 3 per, ini nilainya adalah 3 per berapa jadinya? 111. 11 ya. Kalau yang ini A tambah B 5 per 106. 5 per 106. Oke, itu mungkin nggak yang A itu? Karena yang A nilainya lebih kecil nggak daripada yang B? Karena yang ditanya yang paling kecil ya. Nilai paling kecil. Ini mungkin nggak nilainya ini? Nah, ini kan nilainya lebih kecil kalau dibandingkan pecahannya ya? Iya. Kalau dibandingkan pecahannya, yang A itu lebih kecil dari yang B. Mungkin nggak yang nomor A itu terjadi? Enggak. Enggak. Kenapa ya enggak? Nah, soalnya A, B, C, D bilangan positif yang berbeda. Jadi, ya yang A nggak mungkin. Yang nggak mungkin. Oke. Berapa mestinya? Kalau ini asalnya kan 3 ya ini ya. 3 ini kan asalnya pasti 1 kali 2 gitu ya. Iya kan? Idealnya dia ini bulat positif, apalagi jelas sekali 2020 sama dengan 1 kali 2 gitu ya. 1 kali 2. Ini kalau kali 5 ini nggak bisa ya? Ini kan beda ya? Kita buat beda. Maksudnya bisa ya, ini kali 5 berarti kan ini 5 tinggal ini kali 2 gitu ya? Iya, 202. Ya, ini juga faktorisasi dari apa 2020 kan? Iya. 2 kali. Kalau ini nanti hasilnya adalah 3 per 207. ya, 207. Jadi bukan 507 mestinya 207. Kalau mau dicari yang paling kecil gitu ya, masih ada yang lebih kecil lagi dari ini. Ya. Ada lagi yang lebih kecil daripada 5 per 106. Jadi inginnya pilihan ini adalah inginnya ya mengecoh gitu ya. Karena kalau dilihat yang paling kecil ya memang ini. Ya. Harusnya karena di sini kan yang mungkin gitu ya, yang mungkin terkecil yang mungkin dari pilihan yang ada. Tapi kalau kita lihat yang terkecil yang memang pastinya yang terkecil itu adalah yang ini. Ya. 3 per 207 ya. Jadi memang memfaktorkan 2020. Oke, bagus Jason untuk bilangan ini ya. Lalu kemudian yang ini Aku nggak nemu yang itu. Sudah belajar ini persamaan kuadrat kah? Tapi aku lupa. Oke, ini diikuti saja operasinya ya. Jadi kalau ketemu dengan tanda seperti ini gitu ya, maknanya adalah A dikalikan dengan B, ditambahkan dengan B dikalikan dengan C, ditambahkan A dikalikan dengan C. Sehingga nanti kalau ketemu notasi ini gitu ya,
kalau ketemu notasi yang ini, berarti maknanya apa? Ya, sepertiganya saya tuliskan dulu. Kemudian maknanya adalah X plus 1 dikalikan dengan, ini A-nya ya, ini A, ini B, ini C gitu ya. Nah, dikalikan dengan X min 2, ini baru A kali B, ditambah B kali C, X min 2 kali 5, gitu ya. Terus kemudian A kali C ditambah X plus 1 kali 5, gitu ya. Itu maknanya kan? Nah, ini ternyata sama dengan berapa? X min 2, X plus 2. Sampai sini oke, Jason? Enggak. Gimana? Enggak. Belum begitu oke ya? Ah, iya, oke. Ini. Sekali lagi, Iya, ini iya. yang ini, yang saya lingkari yang pertama ini dimaknai sebagai A. Ya kan, dari notasi ini. Iya, Ini komanya yang diperhatikan ya, ini B. Iya. Ya. Kemudian 5-nya ini C. Ya, ini Jason bisa lanjutkan kemudian gitu ya. Ini hasilnya sepertiga. Kami hasilnya berapa, Jason? Itu X kuadrat ditambah dikurang X dikurang 2. Oke. Gitu ya, ditambah dengan yang ini berapa? Gitu ya. 5X dikurang 10 tambah 5X ditambah 5. Oke, yang ini adalah X kuadrat. X kuadrat Oke, sorry. Ditambah 2X. Ini salah ini, plus 2. Ini. Yeah. Sorry ya, min 2 plus 2. X kuadrat dikurangi 4 gitu ya. ditambah 4. X dikurang T. Dikurang ya. Ini kan bentuknya A min B, A plus B ya. Ini bentuknya adalah A min B, A plus C. Sehingga jadinya adalah A kuadrat min B kuadrat gitu ya. Nah, lalu kemudian gitu ya, ini sepertiga atau saya kalikan, boleh sebenarnya saya kalikan dengan 3 gitu ya, kedua ruas. Ya, sehingga tiganya nggak masih, sehingga ruas yang kiri masih berapa? Yang X kuadrat sendiri ya, X kuadrat. Oke. Yeah. Kemudian yang X berapa? Min X ditambah 5X, dan ditambah 5X. 9X. 9X ya. Terus min 2, min 10, min 12 tambah 5, min 7. Min 7 sama dengan X kuadrat min. Saya kalikan 3 ya. Ini karena ada sepertiga tadi. 3X kuadrat kurangi 12. Oke, jadikan apa namanya, persamaan kuadrat ini bentuknya ya. Jadikan persamaan kuadrat ya. Jadi ini berapa ya? Kumpulkan di ruas kanan kalau tidak mau negatif gitu ya. Kumpulkan di ruas kanan tidak masalah, di ruas kiri pun juga tidak masalah. Ya, saya kumpulkan di ruas kanan berarti 3X kuadrat dikurangi X kuadrat itu adalah 2X kuadrat gitu ya. Lalu kemudian ini dikumpulkan di ruas kanan berarti menjadi 9 dikurangi 9X. Kemudian yang ini min 12 ditambah dengan 7 itu adalah min 5 itu ya. Sama dengan 0. Nah, ini kan ada apa namanya X1, X2 gitu ya. Nah, ini tinggal dicari akar-akarnya. Ya, difaktorkan bisa saya kira ini, Jason. Bisa nggak ini difaktorkan? Yang paling gampang cara nyari akar kan difaktorkan gitu ya. Biar nggak panjang. 2X, X gitu ya. Biar hasilnya 2X kuadrat. Lalu kemudian 5-nya di sini, 1-nya di sini. Sekarang tinggal lihat tandanya gitu kan. Biar dia min 5, berarti dia min plus. Benar nggak kayak gitu? Coba dicek. Iya. Jadi 2X kuadrat min 10X plus X, dia min 9X kan gitu kan. Terus kemudian 1 dikalikan negatif 5. Oke, sehingga ya saya punya X-nya sama dengan berapa ini? Negatif setengah gitu ya? Min setengah. Oke, atau X-nya sama dengan 5. Ya, ada 2 ya, ada 2. Nah, kemudian yang diminta yang mana ya? Yang diminta itu yang nilai yang begini, nilai terbesar yang mungkin dari sini.
Ya, sehingga bisa tukar-tukar gitu ya, entah ini nanti sebagai X1, ini sebagai X2, silahkan diperiksa gitu. Tapi nampaknya coba ya kita periksa gitu. Oke. Kalau misalkan ini sebagai X1, ini sebagai X2 gitu ya, nanti kita tukar ya posisi 1 dan 2-nya kan. Karena di sini nggak ada ketentuan nih yang mana yang misalkan seperti tadi X1-nya apakah lebih kecil dari X2 nggak ditentukan. Ya, tapi kita mencari nilai yang terbesar yang mungkin. Lagi di sini ada yang mungkin, kita terbentur pada pilihannya kalau yang mungkin seperti itu. Kalau nilai terbesar gitu ya, sudah. Kalau nilai terbesar berarti apa? Ini kita buat sebesar-besarnya, X2-nya kita cari yang paling kecil kan gitu kan. Iya. Coba yang mana yang terbesar dari dua kemungkinan itu silahkan Jason cek. Misalkan kalau ini X1, ini X2, nilai dari ini berapa? Nilai terbesar yang mungkin berarti D dong. Berapa? D. Ya, kalau ini X1-nya ini gitu ya, ini X1-nya ya. Kalau ini X1-nya berarti 2 kali min setengah gitu ya. 2 kali min setengah dikurangi 3 kali kali 5. Oke, ini min 1 dikurangi dengan 15. Ini min 16. Lalu kemudian kalau kita tukar 2 kali 5 gitu ya, dikurangi 3 kali min negatif. Ya, ini adalah 10, kemudian ditambah dengan 3/2. Ini adalah 3/2. Oke, ini sama dengan 20 ya, ditambah 3/2. Ya, ini sama dengan 20/2. Oke, ya. Kuncinya D. Oke, sudah ya, jelas ya ini ya. Jason tadi perlu hati-hati saja sebenarnya. Jason sudah oke sih, hati-hati saja. Ini kecermatan gitu ya, memaknai tadi apa sih makna dari segitiga ini ya. Ya, diterapkan kemudian ke yang ada di bawahnya. Pelan-pelan saja Jason, tidak perlu terburu-buru ya. Ya. Terburu-buru. Oke, ini sudah ya berarti ya. Iya. Nah, kalau ini Jason dapat nggak? Enggak ya? Oke. Ya. Kita lewati dulu yang ini, karena saya pun tadi memeriksa nampaknya cukup kompleks ini persoalannya ya. Kita lewati dulu, semoga besok kita bisa bahas yang ini ya. Kita lewati dulu yang ini. Nah, yang ini? Benar. Yang ini tadi sudah dicoba? Udah, tapi entah kenapa aku berhenti di tengah jalan. Oke, entah kenapa ya. Sampai. Oke, ini fx kuadrat, berarti kita kuadratkan gitu ya, Jason ya, 5x min 3 ini gitu ya. Kita coba apa yang ada saja dulu gitu. 5x min 3 dikuadratkan, dikurangi 6, dikalikan dengan fx, 5x apa namanya min 3, sama dengan ini berapa? Min 9 gitu ya. Oke. Ini kita kuadratkan, hasilnya adalah 25x kuadrat dikurangi 30 ya. 30. X ditambah 9. Ya, ini bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, ya, min berapa ini? 30x gitu. Dikurangi 18. Kurangi 18 sama dengan min 9. Oke. Jadi yang sisa di sini 25x kuadrat. Kemudian min 30 dikurangi 30, min 60 ya. 60x. Plus 9 dikurangi 18. Berapa? Min 9. Min 9. Oke. Min 9 sama dengan min 9. Oke. Ya. Kita buatkan lagi saja. 25x kuadrat min 60x. Kumpulkan satu ruas 0 ya berarti ya. Oke, sama dengan.
Ini benar jadi 0 sini? Ya, jadi 0. Oke, ini sama dengan 0 gitu ya. Oke, jumlah semua nilai X yang memenuhi. Ya, ini persamaan kuadrat. Ingat ya, jumlah dari semua nilai X 0. jumlah. Berarti apa? Rumus jumlah. Oh, jumlah. Nah, kalau ini bisa kan dibuat ininya kan? X, gitu ya. Dikalikan dengan ini X dikalikan dengan 25X dikurangi dengan 60 gitu. Faktornya jadi gitu. Lalu kemudian ini X-nya sama dengan 0 berarti gitu ya. Ya. Atau berapa ini? X-nya sama dengan 60/25. Atau berapa ini 60/25? 12/5. 12/5. Oke, kita jumlahkan. Ya, dijumlahkan 0 ditambah 12/5 gitu ya. Iya, 12/5. 12/5. Ini nggak ada jawabannya. Ada yang keliru kah gitu ya? Artinya ini coba dicek ini 15 5 atau saya yang keliru. Hitungannya Jason sama nggak tadi dengan yang kayak gini? Atau ada yang keliru? Ini kalau saya yang setelah di baris kedua yang 25x kuadrat dikurangi 30x ditambah 9 terus kurang buka tambah ya, tambah 10x, ini ya. 18. Itu tambah ya harusnya ya. Iya, jadi nanti pas buka jadi positif. Oke, tambah terus kemudian sehingga di sini berapa? Jadi positif 27. 25x kuadrat, kemudian min 60x-nya masih sama ya? Iya. Cuma yang berubah di konstantanya ini 9, 27 ya. Ini plus 27 sama dengan negatif 9 gitu ya? Iya. Oke, 25x kuadrat min 60x. Berarti ini plus berapa? 18. 18. 18? Iya. 18. 36 maksudnya. Jadi 36, iya. 36. Jadi positif 36. Mendekat 0. Nah, ini kemudian bisa nggak ini difaktorkan? Atau diselesaikan? X1-nya berapa, X2-nya kan ini ya, yang diminta jumlah semua X yang memenuhi. Jason berhentinya tadi sampai sini? Iya, aku berhenti sampai situ. Jadinya 5x dikurang 6 yang dikuadratkan. Gimana? 5x dikurang 6. 5. Ini jadinya 5x dikurang 6 dikuadratkan. 0 dikuadratkan. begitu? Iya. Oke, 5x dikurang ini 25, terus kemudian 10, oke. Ya, terus berarti kita dapatkan x-nya kembar berarti ya? Ya? Iya. Berarti, oke. Jadi kita dapatkan x-nya sama dengan berapa? 6/5. Ini dia. Oke, x-nya sama dengan 6/5. Jadi hanya ada satu nilai x yang memenuhi ini. Ya, 6/5. Nah, hanya saja mungkin bertanya-tanya gitu ya, persamaan kuadrat memiliki akar, kalau dia ada solusinya, punya penyelesaiannya selalu 2 gitu ya. Ini saat dia kembar ini akarnya 1. Ya, akarnya 1. Nah, sehingga yang ini nggak bisa digunakan jadinya. Kan ada tuh yang apa namanya, kalau saya punya persamaan kuadrat bentuknya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, akar-akarnya adalah X1 dan X2, kan jumlah akar-akarnya kan gini ya, X1 plus X2. Pernah ya belajar ini ya, min B per A. X1 kali X2 sama dengan C per A.
Nah, khusus yang dalam ini, kalau dia bentuknya kuadrat sempurna, ini nggak bisa dipakai. Karena X-nya cuma ada 1. Ya. Periksa lagi bentuknya kalau dia kuadrat sempurna, ya. Artinya bentuknya ini adalah kuadrat sempurna gitu ya. Kuadratkan, maka hanya akan ada 1 nilai X. Ya. Oke, jadi yang ini tadi ada yang keliru di sini, ya ini yang dilanjutkan. Oke, masih main substitusi biasa untuk fungsi gitu ya. Saja bentuk persamaannya nanti yang khusus ini karena akarnya hanya ada 1. Nah, atau kalau disebut di persamaan kuadrat itu akar kembar. Oke, bagus. Kemudian nah ini. Oke. Coba ya 2-3 menit ya. Yang penting idenya saja, Jason. Idenya seperti apa? Oke, 2-3 menit. Saya tinggal ambil minum dulu ya, sebentar ya. Jason mau minum nggak? Mau. Oh, kok ikut mau minum? Suruh ngambilin papa. Suruh ngambilin papa. Jason malah pergi. Jason ikut minum itu, Pak. Jason kepengen minum, terus Jason kepengen minum itu, Pak, terus pergi. Oh gitu. Iya, ya, nggak apa-apa, santai aja, Bu. Kenal Pak Andi enggak, Pak, ini sambil nunggu Jason? Pak Andi, oh iya, Pak Andi. Hari ini Pak Andi itu sebenarnya ada agenda dengan saya gitu. Oh, itu saya kuliah itu, Pak. Oh gitu. Oh. Saya jadi guru. Lanjut Pak, monggo. Jason. Oh iya. Ya, oke. Ya, Jason bisa bisa dilihat idenya seperti apa yang ini. Sama dengan kerja ditambah X minus 1. Gimana idenya, Jason? Idenya saja, Jason, saya kira kita bisa bahas sama-sama. Yang kalau yang ini sama dengan kalau X saya beri gitu ya. Y1, Y Y2 gitu ya. sama dengan Y. Biar gampang, berarti ide awalnya adalah apa? Nilai fungsi ya berarti ya, karena berada di bawah gitu kan. Berarti apa? Y1-nya ini selalu kurang gitu ya dari Y2. Benar ya? Y1 ini Y1, ini Y2 gitu. Karena Y1 ini berada di bawah. Benar ya gitu ya, di bawah grafik kalau ya misalkan iya kan? Ya ini ya misalkan gambarnya seperti ini ya. Oke, ini misalkan Y1, ya Y2-nya itu posisinya di mana ya? Bisa posisinya di situ Y2. Jadi Y1 ini berada di bawah, ataupun kalau nanti grafiknya terbalik seperti itu misalkan kayak gitu, ya bisa juga nanti seperti itu. Ya. Nah, ini kan tergantung dari apa? Nilai apa namanya? Koefisien dari X kuadratnya ya, apa di sini gitu ya. Kalau dia positif, dia akan jadi kayak gini bentuknya. Kalau dia negatif, dia akan terbalik seperti itu.
Nah, tinggal kita sekarang buat di sini apa ini jadi A X min 1 kuadrat plus 2A. Kemudian di sini ada berapa ini? A kuadrat plus 2A kalikan X min 1. Oke, ini cukup panjang. Sebentar supaya ini tidak mengganggu. Saya hapus dulu. Oke. Yang ini saya hapus. Ya, kemudian ini dikurangi dengan 2A plus 1. Ya. Nah, ini kemudian ya kita kerjakan gitu, kita lihat persamaan kuadratnya gitu kan. Ya, kita kumpulkan yang apa namanya? Suku-suku sejenisnya gitu. Oke, kalau ini hasil yang pertama itu apa? Ini saya langsung saja ya. X kuadrat. Oke, kemudian dikurangi, ini mestinya 2X gitu, berarti 2AX. Oke, kemudian ini 1 kali A itu A ditambah 2A, 3A gitu ya. Sampai situ bisa ya ngikuti ya. Oke, nanti kalau ada yang keliru silahkan Jason bisa ini ya, bisa apa namanya langsung sampaikan. Oke. Kalau yang ini berarti apa? A kuadrat plus 2AX ya. Oke. Lalu kemudian dikurangi, oke, jadi berapa ini semuanya gitu kan, karena di sini nggak ada kuadratnya kan gitu kan. Oke, jadi berapa? Oke, kita lihat di tempat yang lainnya, oke. Jadi ini A kuadrat, ini min A kuadrat plus 2A. Oke, kemudian dikurangi dengan 4A gitu ya. Oke, ini min 4A. Oke, min 4A kuadrat ya ini ya, 4A kuadrat, terus kemudian ini kali ini itu adalah min 2A. Lalu hasilnya di sini berapa, Jason? Atau di sini ya, ini hasilnya. Jadi itu. Ini kan hasilnya min A kuadrat. Min berapa? Min 5A ya. Karena di sini min berarti ini 5A kuadrat begitu? Ya. Terus ditambah atau dikurangi? Ini adalah dia min 2A. Kemudian di sini juga min 2A. Berarti min 4A ya? Min 4A. Berarti plus 4A begitu? Ya. Nah, lalu kemudian, nah ini kita kumpulkan semuanya sekarang. Berarti apa? A X kuadrat. Yang sekarang yang ada X-nya. Oke. Berarti dia adalah ini ya. Oke, ditambah gitu. Nah, saya buat ditambah seperti itu, nanti silahkan diinikan. Berarti ini min 2. Ini kemudian yang ada X-nya lagi min A kuadrat. Kemudian min ditambah 2. Gitu ya. Semuanya dikurangi ya. Kalau ini oke sampai sini atau ada yang keliru? Oke. Oke ya. Lalu kemudian yang terakhir, nah itu adalah ditambah 3A ditambah 5A kuadrat plus 4A gitu ya. Ya, ini nilainya kurang dari apa namanya nilainya, sebentar ini saya geser dulu. Kurang dari 0. Oke. Lalu kemudian ini AX kuadrat, kemudian berarti ini min, oke, berarti ini adalah A kuadrat min. Oke, atau plus jadinya ya. Begitu? Oke, kemudian ditambah apa ini 5A kuadrat 7A begitu? Ditambah 7A. Nah, ini kemudian kurang dari 0 gitu ya nilainya ya. Apa yang kemudian kita bisa lakukan dari sini? Oke, bisa hapus. Nah, ini nilainya kurang dari 0. Ini kan persamaan kuadrat dalam X ya? Iya. Persamaan kuadrat dalam X. Nilainya kurang dari 0. Ini pas nih A-nya
A-nya antara 0 dan 1. Kalau dia kurang dari 0, maka dia akan seperti apa. Masih ingat ya, kalau ini nilainya kurang dari 0, ya, yang seperti apa nanti yang memenuhi. Nilainya selalu kurang dari 0. Ya. Berarti X-nya negatif. Ini nilai apanya? Yang mana yang negatif? Selalu kurang dari 0. Masih ingat kalau begini ya. Misalkan ini grafik ya, ini sumbu X, ini sumbu Y, ini adalah fx-nya ya, dalam fungsi kuadrat begitu. Ciri-ciri grafik seperti ini gimana, Jason? X-nya di bawah 0. X-nya kurang dari 0. Y-nya kan selalu kurang dari 0 kan ini ya, nilai-nilai fungsinya kan. Kapanpun X-nya, entah X-nya positif, dia selalu di bawah 0 gitu kan. Masih ingat syaratnya? Ini seperti apa? Iya. Ya kan? Iya. Yaitu adalah apa? D. Masih ingat dengan syarat ini? D-nya kurang dari 0? Masih. Nah, itu dia. Jadi dia tidak akan pernah mencapai 0, artinya dia tidak akan pernah punya akar gitu ya. Ya. Yang satunya pun juga sama ya. Jadi kalau saya punya grafik ini dia selalu di atas gitu ya. Selalu di atas. Ya ini pun juga syaratnya sama, D-nya juga kurang dari 0. Nah, yang lebih dari 0 itu ketika dia seperti apa? Ya ketika dia memotong sumbu X-nya. Artinya dia punya akar. Ini artinya ketika dia tidak punya akar. Ya. Berarti D itu adalah, ini nanti kita gunakan diskriminannya kurang dari 0. Nanti silahkan Jason bisa dihitung diskriminannya. Jadi ini sebagai A, D itu kan apa? B kuadrat min 4AC gitu ya. Yang ini sebagai A-nya, kemudian ini nanti sebagai B-nya, dan ini sebagai C-nya. Ya. Ya, nanti akan ketemu persamaan dalam A seperti itu, ya, persamaan A, lalu kemudian Jason selesaikan. Dan kemudian nanti gabungkan syaratnya atau iriskan syaratnya dengan ini. Nanti dari sini akan ketemu ya, A-nya berapa gitu ya. Ini A, ataukah nanti ketemunya seperti ini, misalkan gitu ya. Jadi A-nya berada di antara mana dari yang ini, ya dari solusi yang ini, lalu kemudian nanti digabungkan atau diiriskan ya tepatnya ya dengan ini, karena ada syarat ini. Ya, setelah diiriskan, nanti coba dilihat pilihannya. Ya, jadi itu clue-nya, ya ini terkait dengan fungsi kuadrat. Ya. Oke, saya kira itu Jason, nanti silahkan ini bisa dilanjutkan ya perhitungannya. Kita akan lihat variasi-variasi soal yang lainnya. Nah, ini masih di persamaan kuadrat saya kira ini. Ini masih di persamaan kuadrat. Dari itu dikurangi 2 ditambah 2 kuadrat
dikurangi 3 per 2N. 3 dikurangi 2 ditambah 2 kuadrat dikurangi 3 per 3 per 3 9, 11 min kuadrat. Dua ditambah kuadrat sama dengan 9. Salah, ini materinya adalah kuadrat ya, kalau tidak keliru saya. Ya, ini bisa disamakan penyebutnya gitu ya, operasi pecahan biasa, Jason. Ini kira-kira kalau makan penyebutnya jadi berapa? 6N. Ya, 6N ya. Berarti kalau yang pertama itu jadi berapa? Perlu kali 6 ya, berarti 6. Terus dikurangi dengan, kalau yang kedua, 2. Oke, terus kalau yang ditambah 2N kuadrat. 2N kuadrat dikurangi 3. Dikurangi berapa itu? 3 ya? 3. Oke, ini per tadi 6N gitu ya, sama dengan itu berarti kali 3 ya? 9 per 6N. Oke, yang ini kita coba 2N kuadrat. 2N kuadrat, ini hasilnya 6 dikurangi 2, 4 dikurangi 3, 1 gitu ya? Iya. Plus 1. Sama dengan 9. Oke, atau dikurangi gitu aja ya, biar gampang ya. Ya, ini dikurangi sama, kemudian sama dengan 0, berarti ya ruas kanan ya? Iya. Oke, 2N kuadrat min berapa nih? Min 8 ya? Iya. Pada 6N sama dengan 0. Kalikan dengan 6N, 0 gitu ya? Ya, dikalikan dengan 6N. Nah, jumlah sekali lagi jumlah ini bisa kita pakai apa namanya? N1 kalau di sini ya, N1 plus N2. Ya. B per A, gitu ya. Iya. B-nya adalah B-nya 0. 0 ya. Iya, B-nya 0, terus A-nya 2. 2. Oke, jadi ini biasa. Apa namanya, mengoperasikan pecahan, samakan penyebut, terus kemudian ketemu persamaan kuadrat, kemudian yang diminta adalah jumlah semua N-nya, tanpa perlu kita cari apa namanya masing-masing nilai N-nya, bisa langsung. Gitu ya, Jason ya? Tapi kalau N-nya 2 kan bisa. N-nya? 2. N-nya 2, dicari akarnya gitu? Ya boleh. Ini dicari akarnya, berapa akarnya? Jadi kayak N kuadrat min 4 gitu ya? Nah, dengan 0, berarti ini dilanjutkan lagi, jadinya apa? N min 2, N plus 2 gitu ya? Iya. Ya, N-nya sama dengan 2 atau N-nya sama dengan? Min 2. Oke, jumlahkan. Ini dijumlahkan, hasilnya adalah
0 juga ya? Iya. Ya, hasilnya sama. Ya, mau cari akarnya langsung atau mau cari jumlahnya itu. Biasanya kalau dicari jumlahnya, ya kalau dia tidak bentuk kuadrat sempurna, ini bisa langsung digunakan bentuk N1 plus N2 ini, Jason. Artinya kita nggak perlu lagi stepnya, tinggal langsung min B per A. Ini langsung bisa dipakai. Ya, ya kebetulan ini gampang gitu ya, ada akar-akarnya gitu ya. Nanti kalau misalkan susah kita mencari, entah itu memfaktorkan menggunakan rumus ABC yang selama ini diajarkan di sekolah gitu ya. Kalau susah, ya ini langsung bisa digunakan yang bagian ini, ya, yang bagian. Oke, berikutnya yang ini udah ya, udah jelas ya. Artinya nanti kalau ada pertanyaan silakan saja, Jason, tidak perlu sungkan-sungkan untuk mengajukan pertanyaan. Ini kita diskusi di sini. Nah, ini. Penasaran nggak dengan ini? Atau sudah barangkali? Sudah lihat nggak? Ini soal nomor 13 ya. Ini masih saya berikan soalnya, soal nomor 13. Yang ada di soal-soal yang diberikan Bu Lucy ya. Ini nomor 13. Memang barisannya atau pola bilangannya ini memang nggak biasa nampaknya. Tadi sempat nyoba ini? Iya, tapi nggak ketemu. Nggak nemu ya. Sebenarnya ini soalnya apa ya? Soalnya apa ya? Kalau kategorinya ini soal sulit tapi mudah gitu ya. Nah, gimana soal sulit tapi mudah ini ya? Kalau tahu ini sebenarnya pola apa gitu langsung bisa terjawab. Ya. Jadi nanti kalau Jason setelah selesai ini ya, Jason searching di Google gitu ya. Cake number. Ya. Ya, atau ini ya, pola-pola bilangan yang seperti apa misalkan. Misalkan ini ya, 1, kemudian 4, 9, 25, 36. Ya. Nampaknya tidak beraturan, tapi polanya kan ada ya, ini 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat gitu ya. Iya. Dan seterusnya. Ternyata ada juga pola yang ini. Sebelum ke cake number ini, awalnya adalah ada juga yang disebut sebagai pizza number. Jadi makanan terus gitu ya. Jadi pizza itu yang kayak gimana gitu ya. Jadi pizza itu bisa dibayangkan ini adalah misalkan ya sebuah pizza gitu ya. Nah, kalau saya punya pisau, saya mengirisnya sekali gitu ya. Pizza ini saya iris sekali, maka akan berapa terdapat potongannya? 2 ya. 2. Terus kemudian saya iris 2 kali. Berapa maksimal terdapat potongan? 4 ya. Oke. Kalau 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6? Bagaimana kalau saya mengirisnya ini berapa ini? Masih 6 ya? 1, 2, 3, 4. Oh, ini malah lebih sedikit ya? Oke. Ini yang maksimal ya. Oh, oke. Ini saya biar nggak banyak gambarnya ya. Ini intinya mendapatkan yang maksimal ya, Jason ya, mendapatkan banyaknya potongan maksimal ya. Jadi irisannya boleh nggak teratur. Ya. Jadi boleh nggak teratur. Kan begini gitu ya. Kalau saya ini iris seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi polanya 2, 4, 7 gitu ya. Terus kemudian kalau 4 bagaimana gitu kan? Ya tentu saja ini tidak akan teratur gitu ya. Tidak akan teratur. Ini yang disebut sebagai pizza ya. Jadi tadi seperti itu ya.
Kemudian ini untuk ngiris yang keempat ini seperti mana? Ya otomatis kita iris supaya potongannya paling banyak gitu ya. Potongannya paling banyak. Ya. Dari sini, dari 4 ini, setelah itu akan didapatkan 11. Ini pola pizza number. Jadi nampak tidak ada keteraturan, ya 2 pertama ini teratur kali 2 gitu ya. Terus kemudian seperti apa? Ya. Ini tambah 3, ini tambah 4, ya ini bisa tambah 5 gitu ya, itu pizza number. Tapi kalau cake number ini, kalau pizza ini kan gambarnya 2 dimensi ya. Iya. Kalau cake number ini lebih ke 3 dimensi. Bisa dibayangkan cake-nya apa, kalau di ilustrasi gitu ya, nanti kalau apa namanya, Jason search gitu, googling gitu ya, ilustrasinya adalah cake-nya berbentuk 3 dimensi ya. Ya, paling gampang itu misalkan cake-nya berbentuk seperti ini. Ya, slice-annya gitu kan, ini dimulai dari 0. Kalau tidak diiris, maka akan ada 1 ya. Iya. Kalau diiris, punya sekali irisan, ya otomatis terbedah 2 gitu ya. Terus nanti kalau punya 3 irisan, ya jadinya akan jadi 4. Terus kalau kemudian dan seterusnya gitu ya, nanti akan jadi seperti ini. Ya nanti untuk lebih ininya silahkan saja dibaca cake number ini. Ya, cake number. Dan polanya ini ada polanya, ada rumus suku ke n-nya gitu ya untuk cake number ya. Itu adalah 1/6, kemudian n pangkat 3 ditambah 5n ditambah 6. Coba ya. Ini n-nya 1, ya n-nya 1, 1 pangkat 3, 1 ditambah 5 ditambah 6. Oke, berapa itu? 2. Berarti 12 dibagi 6. 12 bagi 2. Nah, apa 2 ya? Nah, karena itu tadi, karena begitu n-nya 1 berarti ada satu slice gitu ya. Jadi tadi saya potong gitu ya. Saya potong 1, jadi akan ada 2 bagian. Kalau hanya dipotong 1, kalau n-nya berapa? Tidak ada, berarti kan kalau tidak saya potong n-nya 0 kan? 0, berarti 6 per 6 dia 1. Jadi ini ketika tidak dipotong, ini ketika dipotong 1, ketika dipotong 2, maka akan ada 4 ya, 2, coba 2. N-nya 2 berarti 8 ditambah 10 tambah 6 per 6, gitu ya. Ya, ini berapa ini? 14, 24 ya. 24 per 6 itu adalah 4. Ya, sama 4. Ya, sehingga ini adalah n-nya 0, ini n-nya 1, ini n-nya 2, ini 3, ini 4, gitu ya. Ini 5. Ya, nanti silahkan cari ke yang ke-6, 7, dan 8, masukkan ke formula ini. Ya, makanya tadi saya katakan ini soalnya sulit tapi mudah. Ya. Sebenarnya searching gitu bisa ketemu. Nanti kata kuncinya ini, cake number. Ya. Ya, selain apa tadi, kalau ini kan disebut sebagai perfect ya. Ini. Ya, perfect number. Ya, artinya bilangan kuadrat gitu, perfect number, cake number, pizza number, ada juga Fibonacci. Fibonacci ingat ya? Nah, iya, ingat. Ya, yang dijumlah gitu ya. 1 gitu, ini jumlahnya 2, terus ini 3, ini 5, ini 8 gitu ya. Ini berdasarkan jumlah 2 suku sebelumnya ya. Ini Fibonacci number. Ya. Ya. Makanya ini hanya perlu mengingat sebenarnya. Kalau ingat ya sudah. Kalau tidak ingat ya lupa. Berarti itu tadi kan. Dia sulit tapi mudah. Oke, ini untuk barisan. Ya. Berikutnya. Kalau itu aku belum. Yang ini belum. Ya, ya, ini pun juga nampaknya ada, ini tadi sempat saya cek juga secara grafik. Oke. Kita punya ini X berpangkat, X dipangkatkan dengan X, itu sama dengan apa namanya, X pangkat X dipangkatkan dengan yang dipangkatkan X. Oke. Pernah belajar ini, Jason, kalau saya punya A pangkat N, saya pangkatkan M, jadinya apa? A pangkat N ditambah M. Tambah atau kali? Kali. Kali ya? Iya. Kalau saya punya ini A pangkat N, dikalikan dengan A pangkat M, ini baru jadi A pangkat N plus M gitu ya. Ini harus sama, ini dia kali, pangkatnya dijumlahkan. Tapi kalau bilangan berpangkat, dipangkatkan, pangkatnya
kalikan gitu kan. Berarti ini tetap X, ya gitu ya. Nah ini yang bisa kan? Ya, X berpangkat X dipangkatkan dengan X jadinya X pangkat berapa? X dikali X. X kuadrat gitu kan? Iya. Nah ini. Ya kita dapatkan apa dari sini? Ya salah satunya bisa kita dapatkan ini sama dengan ini gitu ya. Iya. Kalau pangkatnya sama, ini bilangan pokoknya sama, ya mesti hasilnya pasti akan sama gitu ya. Ya, salah satu yang bisa kita dapatkan adalah X pangkat X sama dengan X kuadrat. X pangkat. Ya kan, pangkatnya kan. X pangkat X sama dengan X kuadrat. Ini sudah sama. Nah, tinggal ini kan. Ya kan? Iya. Dari sini, dari kondisi yang seperti ini, X-nya sama dengan 2. Nah, karena ini lihat, jika ada X1, X2, berarti ada 2 ya harapannya nilainya ya, gitu ya. Nah, satu lagi gimana caranya, gitu ya. Satu lagi gimana caranya. Yang paling dasar gitu ya, kita selalu punya gitu ya. 1, apalagi ini bilangannya sama, itu 1 pangkat 1 ya sama dengan 1 gitu ya. Yang paling sederhana. Oke, kalau ini berlaku nggak kira-kira ya? 1 berpangkat 1 pangkat 1, apakah sama dengan 1 pangkat 1 dipangkatkan 1? Ya, sama. Ya, berarti berarti apa? X sama dengan 1 memenuhi nggak? Iya, memenuhi. Ya, memenuhi. Kita udah punya 2 berarti. Ya, tinggal lihat yang diinginkan yang ini. 25 ditambah. Berarti ini X1-nya, ini X2-nya gitu ya? Iya. Nah, hanya saja saya nggak yakin dengan pilihannya. Kalau 8. Berarti ini jadinya apa? Kalau X1 berarti 25 gitu ya, dikurangi dengan, atau ditambah dengan 4 kali 4, 16 gitu ya, dikurangi dengan 20 gitu ya jadinya ya? Iya. Ini berapa? Ini jadinya 21 malah ya? 21 benar nggak? Atau salah? 25 ditambah 4 kali 2 baru dikuadratkan atau 4 kali 2 yang dikuadratkan? 4 kali X2-nya yang dikuadratkan. Itu dibaca kan gitu, 4 X2-nya yang dikuadratkan ya? Iya. Berarti ini 4 kali 2 kuadrat gitu? Iya. Berarti berapa? Nah, itu 4 kali 2-nya dikerjain dulu apa 2 kuadratnya dikerjain dulu? Kalau kuadratnya yang dulu dikerjakan biasa. Ya. Jadi bedakan dengan ini 4 kali X2. Kuadrat itu lebih kuat ya dari kali ya. Power itu lebih kuat daripada kali. Berarti nggak ada jawabannya dong. Nah, itu dia. Ya. Ya. Karena kalau kita lihat X1 kita dan X2 ini memenuhi gitu ya. X1-nya 1, oke. X2-nya 2 pun oke. Kita coba ya. Kita belum melihat apakah X2 ini memenuhi. Kita belum lihat. Ya, apakah 2 berpangkat 2 pangkat 2? Ya. Atau dengan kata lain ini 2 pangkat berapa hasilnya? 2 pangkat 4 ya? Iya. Ini berapa? 16 ya? Iya. Itu ruas kiri, ruas kanannya 2 pangkat 2 berpangkat 2. Ini sama dengan 4 berpangkat 2. 16 juga kan? Iya. Oke, dua-duanya memenuhi. Kita sudah yakin bahwa yang kita punya ini memenuhi. Ya? Hanya saja bentuk-bentuk yang ini. Bentuk yang ini tidak ada di pilihannya. Oke. Ya, itu dia. Jadi perhitungannya kalau di sini mestinya 21. Ya, agak-agak ini juga sih 19 ini ya. Agak posisinya agak nggak bagus gitu, 1, 4, 6, 4, 19 gitu. Ya, bisa nanti bisa dicek lagi. Ya, sejauh ini nampaknya yang kita kerjakan oke gitu ya. Silahkan bisa dicek lagi. Atau Jason melihat ada suatu yang keanehan di sini? Enggak ya? Enggak melihat suatu kejanggalan. Ya. Oke. Ya.
cukup banyak tampaknya apa namanya eksplorasinya. B dan Q itu prima 2 digit. Ya, mesti dalam situasi seperti ini bilangan prima 2 digit artinya apa? Antara paling enggak ya, antara 1 sampai 100 itu bilangan primanya Jason oke. Ya. Artinya kita akan mendaftarkan mulai yang dari 2 digit. Karena salah satu ya soal-soal seperti ini ya kita konsepnya mudah tapi perlu waktu mengerjakan gitu ya. Ada yang perhitungannya sedikit tapi nyari konsepnya yang lama. Kalau ini modelnya adalah konsepnya yang gampang tapi nyelesainnya yang lama. Oke, kita daftarkan. 2 digit mulai dari 11 ya berarti ya. 13. 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. 7, oke. Setelah 47, 51 enggak ya? 49 kan enggak, 51 enggak, 53? Iya. 53, oke. Setelah 53, 55 enggak, 57 enggak karena bagi 3 bisa ya. 7, 59, kira 59 oke enggak? Iya. 59 prima? Prima. Yakin 59 prima? Ya kan. 59 dibagi 17. Ya kan? Cari yang terdekat akar 59 gitu kan? Iya. Akar 59 berapa? Akar 59 kan gitu kan yang paling dekat. Dengan teknik yang seperti tadi akar 59 yang terdekat itu berarti berapa? 49 ya? 49. 59 itu bisa dibagi berapa? 3 enggak, bukan 3. Nah, kan gini ya, 59 akar bilangan kuadrat yang terdekat dengan 59 berapa? 49. 49 kan? 49 itu kan 7 kuadrat kan? Ya. Habis dibagi nggak bilangan-bilangan yang bilangan prima yang kurang dari atau sama dengan 7 ya? Itu saja daftarnya. 3, 2, 3, 5, 7. Ya. Itu. Prima. 59 bagi 5 habis? Enggak tuh. 59 bagi 5 enggak habis. Bagi 7? Enggak habis. Enggak habis ya. Berarti ini prima. Prima. Itu aja ininya, tekniknya. Ya. Oke, lalu kemudian setelah 59, 61 dibagi 7. 61 bisa dibagi 7? Enggak. Enggak ya. Masih sama ya, 61 yang terdekat itu kan masih ini ya, 2, 3, 5, 7 gitu ya. 61, oke. Habis 61. 63 kan enggak ya, 65 juga enggak, 67. 67 masih. Apakah habis? Kan cuma ini ya, yang terdekat kan 64, kurang dari 8. Bilangan primanya kan 2, 3, 5, 7 kan? Iya. Oke, apakah habis 6, berapa tadi? 67 ya? 67 enggak. Enggak ya, berarti 7 prima. 67 habis itu 69 enggak ya, 69 71. 71 masih sama kan 71 kan bilangan primanya yang terdekat dengan 71 itu ini kan? Ya 71 prima. 71 73 75 enggak, 77 enggak, 79 gitu ya. 79 kemudian 81 enggak. 83 tidak bisa habis dibagi ini kan? Habis 7 kan enggak ada? Iya, 83 85 enggak, 87 7 87 prima. 87 prima enggak?
Enggak dibagi 3. 87 bagi 3 ya, 89. 89. Ya masih ini ya pembagi-pembaginya ya. Prima. Prima ya. 89 Oke. kemudian 91. 91. 91 prima. Ya, ini pembagi-pembaginya. Karena kan yang terdekat kan gitu ya. Yang terdekat dengan 91 kan 81 kan. Itu 9 kuadrat kan. Bilangan prima yang kurang dari 9 kan ini. Dibagi 7 bisa, Pak. 91 bagi 7, Bagi oke. 13. 13. Oke, berarti 91 enggak. Oke. 91 enggak. Kalau habis dibagi 7, 9 berapa? 93 enggak, 95 enggak, 97. 97 prima. Bisa dibagi 3, 97 itu enggak ya, 97 16 enggak bisa bagi 3, bagi 5 enggak, bagi 7. 97. Bagi 7 juga enggak ya? Iya. Terus udah kan 2 digit kan? Yang 2 digit. Nah, ini dia. Iya. Ini yang saya sekarang makanya coba dengan ini ya. Ini perlu memang sedikit hafalan gitu kan. Ya, bukan hafalan maksud saya menghafal ini tapi pembiasaan gitu ya. Oh, 61 itu prima. Oh, ya, rasanya kayak gitu ya. Jadi bukan menghafal ini. Jadi ini calon-calon P dan Q. Kemudian R itu adalah 3 digit yang merupakan perkalian P dan Q. P dan Q. Oke, sebelum itu ya, hasil penjumlahan P dan Q merupakan 2 bilangan yang digitnya sama. 11 sama 11. Oke, 11 sama 11 yang mungkin 11. Oke, ini P, ini Q, dia 11 dan 11. Selain itu ada nggak? Setelah itu yang dijumlah angkanya sama. Nih, saya lingkari. Coba lihat, saya lingkari. Ada 13 sama 31. Ya, itu saya lingkari ya. Selain itu ada lagi nggak? Enggak, makasih. Ini? Enggak ada. Yang saya lingkari lagi? Enggak ada. 13 sama 53? 13 sama 53. Oh iya, ada itu. Ada lagi? Ini Jason, ini lagi. 19 dengan 47. Iya, kenapa banyak banget? Oke, 19 dengan 47. Kemudian dicek lagi. 23. Saya tambahkan dengan 43. Iya, 66 lagi. Ya, karena dasarnya bilangan kembarnya dulu yang dinyatakan gitu ya kan. Ini kan 22, kemungkinannya kan 22, 44. Ya, kalau 55 itu kan nggak mungkin ya. Karena di sini kan ganjil semua. Ganjil semua, maka ganjil tambah ganjil pasti genap kan? Maka cari yang genap. Bilangan yang genap berarti 22, 44, 66, ya 77 nggak mungkin gitu ya. 66, 66 ya. Kemudian 88 mungkin nggak kan gitu kan? 88 mungkin nggak? Nggak mungkin. 88 nggak mungkin. 17 sama 71. 17 sama 71. 17. Ya. Lalu kemudian, nah ini kemungkinan calon-calonnya kan, calon-calonnya. Karena kalau 88 sepertinya kalau saya kalikan, akan yang diminta selain penjumlahannya, ya. Ada perkaliannya. Perkaliannya mesti 3 digit. Hasilnya berapa? Merupakan 3 digit
bilangan 3 digit R merupakan perkalian P dan Q. Ya. Ya tinggal yang itu dikalikan gitu kan. Ini 11 kali 11 gitu ya. 121. Lalu kemudian 13 kali 31 berapa? 13 kali 53 berapa? Ya. Nah, untuk kali ini ya mungkin kalau Jason ada kalkulator untuk kali ini ya, untuk mempercepat artinya waktu kita, tapi konsepnya kita sudah dapat gitu ya. Untuk mempercepat ini bisa dihitung dengan alat bantu untuk saat ini, tapi nanti untuk untuk pelaksanaannya ya tentu saja harus ditaati aturannya. Ya. Misalkan 13 kali 31 gitu hasilnya berapa gitu kan? 403, kemudian ini 13 kali 53 ya. Jawabannya C, 403 dan 989. Ya, kalau sudah ketemu ya. Ya, gitu konsepnya gitu, mesti memang ada yang model kayak gini. Ya. Coba-coba. Ya, jadi yang ini yang jadi konsep konsep utamanya ya. Jadi konsep utama. Jadi coba lebih lebih akrab gitu ya dengan bilangan. Ya. Itu sebenarnya ini daftarnya bisa dilihat kalau googling gitu ya, nggak perlu ini, tapi konsepnya begitu ya. Konsepnya adalah dengan tadi akarnya ya, bilangan kuadrat terdekat dengan bilangan yang kita akan uji prima atau enggak gitu ya. Lalu kemudian apakah kalau dia terbagi oleh bilangan-bilangan yang lebih kecil dari itu, ya maka dia prima. Salah satunya. Nah, sebenarnya ini sama soal nomor 13 dan ini, Jason. Ya tinggal mau pilih yang kalau ini sudah dikerjakan nggak? Belum mungkin. Belum ya mungkin ya. Oke. Ya. X, Y, Z dan X, Y, Z. Ya, ini prinsipnya gini. Nah, ini kira-kira bilangan berpangkat berapa ya? Pangkat 3. Nah, itu kuncinya. Pangkat 3. Kalau sudah oke di situ, saya kira akan lebih mudah untuk menjawabnya ya. Jadi 3X plus Y min 1, Y plus Z. Ya, ini sama dengan 3 pangkat berapa? 9 pangkat 3. 9 pangkat 3, berarti 3-nya pangkat 6 ya berarti ya? Ya. Ya, memang harus ada step-step yang memang diingat gitu ya, seperti tadi itu ya. Misalkan 50 kuadrat itu adalah 2000 berapa tadi? 2500 gitu kan. Nah, ini pun juga demikian untuk 3 ini berapa sih yang perlu diingat? Misalkan kalau Jason 3 pangkat 4 itu 81. Ya, sehingga kalau naik dikit atau turun dikit lebih gampang, tidak perlu lagi 3 kali 3 kali 3, nggak perlu lagi kayak gitu. Ya. Misalnya kalau yang 2 pangkat berapa nih yang perlu diingat? 2 pangkat 10 kan gampang ingatnya 1024. Ya, sehingga kalau ngitung 2 pangkat 8 nggak mesti mulai dari 2 awal. Tinggal nanti 1024 ini kita bagi dengan 4 kan lebih mudah. Jadi berkurang seperti itu dibagi 2 dibagi 2. Ya. Jadi ini 3 pangkat 6. Ya, ini pun juga bisa saya nyatakan sebagai apa? 3X min plus ya, plus Y min 1, Y plus Z. Ini juga tadi 9 pangkat berapa Jason? 3 ya? Iya. Ya, karena ini kan 6 ini ya 2 kali 3 kan gitu kan, jadinya 9 pangkat 3. Nah, kalau begini ya tinggal kita lihat kemungkinan-kemungkinannya sama seperti soal yang tadi. Nah, berarti apa? Ini diharapannya akan sama dengan ini, nanti ini harapannya sama dengan ini.
Ya. Kalau untuk 3, ini kita perhatikan bilangan bulat positif ya. Bilangan bulat positif. Jadi yang paling kecil 1 gitu ya. Ya, jadi Kalau ini punya nggak dia? Bisa nggak sama dengan 3? 3x plus y min 1 ini bisa nggak sama dengan 3? bisa. Bisa. Saat kapan? X1, Y-nya 1. Ya, dia bisa terjadi saat x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 1. Dia bisa terjadi. Kemungkinan lainnya ada nggak? Enggak. Ini kan bisa, ini lebih besar gitu kan, membesar artinya positif gitu kan. Kalau ini semakin besar kan nilainya akan semakin besar ya kan. Jadi dia nggak akan mungkin, tidak akan mungkin yang lainnya. Ya. Karena ini penjumlahan semua. Nah, sehingga kalau dari sini ya, nah ini kan bisa juga kita dapatkan ininya berarti. Dari sini kalau saya punya y plus z sama dengan 6, y-nya 1, berarti z-nya berapa? 5. Ya, z-nya sama dengan 5. Oke, dari sini kita sudah dapat pasangan nih, kita sudah dapat pasangan yaitu 1,1,5 gitu ya. Artinya x-nya 1, y-nya 1, z-nya 5. Dari bentuk ini. Ya, ini solusi yang kemungkinan yang pertama yang bisa memenuhi. Ya, dari sini nampaknya cuma 1 ini aja kan? Iya. Nah, yang mungkin yang beragam mungkin yang ini. Ya, kuncinya sekali lagi kuncinya akan ada di sini dia. Ya. 3x plus y min 1 sama dengan 9. Kemungkinan xy-nya. X-nya bisa atau dengan kata lain kan gini ya, 3x plus y sama dengan 10 gitu ya. Ya. X-nya bisa Bisa coba aja kan x-nya mulai dari 1 gitu kan, y-nya berapa. Ya kan? Ini x-nya kan nggak bakal lebih dari 3 kan? Iya. Nah, itu caranya kan gampang. Ya, kalau x-nya 1, y-nya? Y-nya 6. Y-nya 7. 7. X-nya 2. Y-nya? Y-nya 6. Ya 6. 4 toh? 8. Ini, pakai ini. Biar lebih gampang. Iya, aku lupa itu 6. Mulai panas ya. Ya, oke, ini 4 ya berarti ya. X-nya 3, Y-nya? 1. X-nya 4 kan nggak mungkin kan? Iya. Ya, berarti ini. Nah, ini kemudian tinggal cari setnya dari sini. Setnya berapa? Kan gitu kan? Setnya negatif. Nah, setnya kan nggak boleh negatif kan? Berarti kalau Y-nya 7, setnya didapat berapa? Min 4 gitu kan? Negatif 4. Nah, ini kan nggak boleh. Iya. Ya, ini nggak boleh. Berarti ini nggak mungkin. Yang pertama ini tidak mungkin ya. Saya silang saja di sini. Ini tidak mungkin. Yang kedua. Z-nya negatif 1. Negatif 1. Ya, berarti nggak boleh juga ya? Iya. Nggak boleh. Ini juga nggak boleh. Oke. Terus kemudian yang ini, setnya? Z-nya 2. Z-nya 2. Kalau ini boleh nggak? Boleh. Ya, boleh ya. Oke, centang. Berarti dari sini kita dapatkan yang memenuhi berapa saja? 3, 1, 2. Oke. Yang diminta itu adalah jumlahnya, Jason. Kita perhatikan ya, jumlahnya yang memenuhi. Tiada lain kan jumlahnya ini ya. 1 tambah 1 tambah 5 tambah 3 tambah 1 tambah 2. Oke. Yang ini jumlahnya adalah berapa? 7. Yang ini jumlahnya adalah 6. 6. Oke. 7 tambah 6, 13. Masih kurang. Atau mungkin ada lagi gitu ya. Yang lainnya yang belum terdaftar. Pecahan. Pecahan, yang mana yang belum terdaftar? Benar ya, ini 115, oke. Nanti silakan dicek kalau X-nya 1, Y-nya 1, setnya 5, memenuhi nggak dia yang ini? Ya, terpenuhi nggak yang ini? Dicek lagi. Ya, kalau 3, 1, 2 ini terpenuhi nggak yang ini? Ya. Mungkin masih ada lagi yang belum terdaftar 729 selain dinyatakan dalam 3 pangkat, ada lagi nggak? Kan gitu kan? Kalau pecahan harusnya ada. Pecahan berapa? 8/3 X-nya.
X-nya kan nggak boleh ya? Iya, harus bulat positif. Ya. Iya. X, Y, Z-nya harus bulat positif. Sehingga kita mencari tadi solusi-solusi yang bulat. Ada lagi nggak yang belum kiranya termuat di sini? Ada? Mungkin nol. Ya, menyatakan 729 kuncinya ya, 3 pangkat 6, kemudian 9 pangkat 3. Sepertinya harus memikirkan sesuatu. Oke, Jason. Nanti clue-nya ada di sini, Jason. Makanya soal ini yang saya tadi tampilkan duluan kan, ini nomor 13, ini nomor 14 gitu ya. Clue-nya nanti di sini. Ada 27 kuadrat. 27 kuadrat. Iya nggak sih? Iya, benar 27 kuadrat. 27 kuadrat. Ya, karena kan ini sekali lagi ini bisa bentuknya ya. Iya. 3 berpangkat 6 ya. Itu bisa bentuknya 3 pangkat 2 berpangkat 3 atau juga bisa 3 pangkat 3 berpangkat 2. Nah, ini yang belum dicoba ya. 27 kuadrat jadi ya, jadi kondisinya ada 27 ya berarti ya nanti ya. Jadi 3x plus y min 1 sama dengan 27. Oke, sama juga caranya ya. 1, 2, 3 dan seterusnya. X-nya berarti tidak akan lebih dari berapa? Kan jadi kan 3x plus y sama dengan 28 kan? X-nya ini tidak akan lebih dari berapa? 5, 6, 7. Kalau X-nya 9, Y-nya 1. Tidak akan lebih dari 10 ya mestinya ya? Iya. Tidak akan lebih dari 10. Tapi kalau dia awal-awal dengan pengalaman ini ya, kalau X-nya 1, Y-nya akan besar gitu kan? Sehingga nanti dia nggak akan ketemu di sini. Nah, mending dari belakang dicoba, Jason. Ya, misalkan dari X-nya 9. Jadi 9, 1, 1. Ya, X-nya sama dengan 9. X-nya 9, Y-nya? Y-nya 1 kan? 1. Iya. Z-nya berarti? Terus Z-nya 1. 1. Ya, Z-nya 1. 9, 1, 1. Nanti kalau 8, ya 8. Z-nya X-nya 8, 24, berarti Y-nya 4, Z-nya udah negatif kan? Iya. Kan nggak boleh. Berarti yang memenuhi hanya ini. Ya, berarti tadi 7, kemudian ini 6, kalau yang ini berapa? 11 ya? 11. Ya, 11. Iya. Berarti 13 ditambah 11 ya, 13 tambah 11. 4. Iya, 24. Aku mikir lama buat 27 kuadrat. Ya baru tadi kalau nggak nemu gitu ya, baru tak minta untuk yang ini. Tapi nanti yang ini bisa dicoba ya, caranya sama ya. Ini 256 di sini. Kalau 256 ini mestinya lebih sederhana. Ya, ini 256. Oke, ini nampaknya enggak. Yang ini cukup panjang. Oke. Nah, yang ini aja, Jason. Ya. Yang ini sudah coba? Belum. Aku males ngerjain yang ada pangkat-pangkatnya gitu. Jadi pasti aku lompat dulu kan dan aku lupa ngerjain lagi. Oke. Ya, dari sisa waktu ini ya, mungkin nanti kita bisa lanjutkan besok untuk lengkapnya. Kuncinya begini, Jason. 505 dengan 2020 ini kan berhubungan ya. Iya. Ya, jadi bahwa apa? 201 sama dengan 4 kalinya 505 ya. Iya. Ya. Oke, kalau ini Jason ganti misalkan dengan P, misalkan ini dengan Q gitu ya. Jadi biar lebih pangkatnya biar lebih apa ya? Biar lebih sederhana gitu ya. A sama apa? A pangkat 505 ini saya ganti dengan P. B pangkat 505 saya ganti dengan Q. Ya, berarti di sini apa?
P plus Q sama dengan 1 gitu ya. Iya. Yang ditanya adalah apa? Minimum dari ya, P pangkat 4 plus Q pangkat 4. Q pangkat 4 sama dengan berapa? Oke. Nah, ini sebenarnya bisa digantikan nanti ketemunya adalah ujung-ujungnya ini ya. Kalau disederhanakan nanti yang digunakan adalah ini. Kalau disederhanakan persoalannya. Jadi ini bisa dibuat apa? P-nya itu sama dengan 1 min Q gitu ya. Yeah. Lalu kita cari nilai pastinya ini dulu. Ya. Berarti kita substitusikan P-nya ke sini. Ya. Berarti ini kan jadi 1 min Q pangkat 4 plus Q pangkat 4. Untuk pangkat 4 sudah hafal ya koefisiennya ya? Iya. Yeah. Pakai segitiga Pascal itu ini yang pangkat 2. Yang pangkat 3 ini seperti ini, yang pangkat 4 itu 1, 4, 6. 1. Maka ini akan jadi 1 dikurangi, kan gitu ya. 4Q ditambah 6Q kuadrat, dikurangi 4Q pangkat 3, ya, ditambah Q pangkat 4, ditambah Q pangkat 4. Ya. Nah ini nanti nilainya berapa? Ini kalau saya buat persamaannya, biasanya paling depan gitu ya. Jadi ini hasilnya adalah 2Q pangkat 4 dikurangi 4Q pangkat 3 ditambah 6Q kuadrat dikurangi 4Q ditambah 1 kan gitu ya. Nah, petunjuk berikutnya yang Jason bisa lakukan ya nanti malam atau kapan gitu ya. Petunjuknya adalah ubah ya persamaan yang ini jadi bentuk kuadrat sempurna. Ini kata kuncinya. Ya. Ubah persamaan yang pangkat 4 ini jadi bentuk kuadrat sempurna. Nanti jadinya berapa kuadrat. Ya. Nah, nanti yang ini yang perlu diisi. Ya, tentu saja dia akan jadi apa di sininya akan ada Q kuadrat, Q gitu ya. Pasti bentuknya adalah AQ kuadrat ditambah B kali Q ditambah C gitu ya. Ya kan, kalau ini dikuadrarkan dia kan pangkat 4 kan. Di pangkat 4, pangkat 3, nanti tinggal dicari A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, setelah itu dicari supaya pas dengan ini. Nanti pasti dia akan ditambah dengan sesuatu ya. Nah, ingat, bentuk kuadrat itu nilai minimumnya itu selalu 0 yang paling kecil ya. Ingat ya, X kuadrat itu paling kecil pasti nilainya 0 kan gitu kan? Yeah. Tidak akan pernah kurang dari 0. Sehingga nanti kalau bentuknya begini, nilai minimumnya pasti yang ini. Nah, itulah mengapa kita menggunakan bentuk apa persamaan atau fungsi kuadrat. Ya, jadi kalau nanti ketemu bentuk X kuadrat plus A, ya berarti minimumnya pasti yang ini nanti. Makanya kita menggunakan konsep ini. Ya. Nanti A-nya berapa? Itulah nilai minimumnya. Itu kata kuncinya begitu. Besok kita akan bahas selengkapnya ya. Nanti saya berikan petunjuk-petunjuknya biar bisa dikerjakan. Oke, dan yang satu lagi yang ini. Kalau yang ini sudah? Yang itu belum. Belum ya. Nah, ini kata kuncinya begini. Ini diberikan A kurang dari B, kurang dari C, kurang dari D. Dan semuanya bulat positif ya. 4 bulat positif. Artinya dia ini mesti berbeda semuanya. Karena tandanya ini kurang dari gitu ya. A yang paling kecil. Nah, sampai berapa batas atas dari A-nya? A-nya yang kita tentukan, batas atasnya. A-nya ini tidak akan mungkin, ya, tidak akan mungkin lebih dari berapa? Lebih dari 3 ya. Iya. Karena apa? Karena coba saja 1/4 ditambah ini nggak boleh nih, nggak boleh 4 kan gitu kan? Iya. Paling nggak ini mesti 5, ya kan? Ditambah 1/6, paling nggak ini mesti 6, ditambah 1/7 gitu kan? Nah, ini nilainya, ini bisa dilihat nanti nilainya pasti belum akan mencapai 1. Ya, sehingga kita sudah menentukan batas atas A-nya ya. A-nya itu kurang dari 4. Ya, karena dia bulat positif, berarti mulainya dari berapa? Mulai dari 1 ya. 1 A kurang dari 4. Ya, berarti nanti dilihat A sama dengan 1, A sama dengan 2,
A sama dengan 3. Kalau A yang sama dengan 1, nanti apa yang terjadi dengan B, C, D-nya? Kalau sama dengan 2 juga apa yang terjadi dengan B, C, D-nya? Apakah ketemu atau enggak? Kan itu nanti persoalannya. Ya, nanti kalau A-nya 3, apa yang terjadi dengan B, C, D-nya? Ya mungkin juga, ya apakah nanti sama penyelidikannya A sama dengan 1? Kalau A-nya sama dengan 1, berarti apa? Nggak mungkin ada B, C, D-nya kan? Karena 1 per 1, ya sudah 1 gitu kan? Nah, berarti ini nggak mungkin. Nah, 1 udah nggak mungkin, tinggal 2 nih. Kalau A-nya 2, berarti setengah kan gitu kan? Udah setengah, berarti apa? Ya, berarti 1/B tambah 1/C tambah 1/D, itu berarti ini mesti berapa jumlahnya? Ini mesti jumlahnya setengah kan gitu kan? Nah, tinggal dilihat BCD-nya bagaimana. Ya. Jadi saya kira itu beberapa teknik-tekniknya, Jason. Ya, nanti malam atau kapan itu bisa dicoba sebelum nanti besok kita ketemu lagi. Gitu ya. Untuk hari ini mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Ya. Oke, kira-kira gimana, Jason? Mudah-mudahkah atau bagaimana? Kalau dipaksa mikir sebetulnya bisa, tapi ya nggak gampang juga. Benar-benar. Ya, dan perlu strategi memang, Jason, untuk menjawab model-model seperti ini. Ya, memang dilihat yang mana yang sekiranya perlu dimaksimalkan, dah yakin gitu. Karena ya soal-soal seperti ini dalam waktu tertentu gitu kita tidak akan mungkin menjawab semuanya gitu kan, kalau ya kecuali kalau memang ya itu oke gitu ya. Dijawab yang yakin gitu, nanti yang ininya yang perlu mikir banyak itu ya di akhir dijawab. Oke, saya kira begitu dulu ya untuk hari ini, Jason. Ya. Itu silakan dilanjutkan lagi ya, dilanjutkan lagi soal-soal yang diberikan Bu Lucy. Ya, paling tidak ya besok kita juga akan membahas itu gitu ya. Ya rencana saya yang geometri nanti terakhir, paling enggak ya besok yang untuk yang apa namanya statistik, terus kemudian peluang gitu ya. Atau kalau ini masih tadi aljabarnya kita perlu lanjutkan, ya kita akan lanjutkan. Oke. Ya saya kira begitu Bu Lucy untuk hari ini. Ya, terima kasih Pak Dewa atas pendampingannya. Terima kasih juga Jason. Kita ketemu besok lagi Pak. Kemudian mohon link absensi yang saya kirim. Oh ya, tadi sudah saya isi Bu. Ya, tadi sudah saya isi. Belum. Oh ya, itu ya Jason. Ya, begitu Pak Dewa. Terima kasih sekali Pak Dewa. Ya, sama-sama Bu Lucy. Ya, mari. Ya, mari. Saya akhiri nggih. Oke, monggo sampai